pagi PA. Apa kabar PA? Bersuka cita. Yes, yes, yes. Selamat hari Minggu adik-adik, bertemu lagi dengan Karyo, Kavina, pada ibadah hari Minggu Pelayanan Anak Minggu 24 Januari 2021. Oke adik-adik, Kavina yakin adik-adik semangat ya. Oke adik-adik semangat kan? Semangat mengikuti IMPA di pagi hari ini. Sebelum kita memulai ibadah pada minggu hari ini, Karyo persilakan untuk adik saat teduh, lipat tangan, tutup matanya, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Oke adik-adik tadi sudah saat teduh. Nah adik-adik yang di rumah, Kavina mengundang adik-adik berdiri. Kita seperti biasa nih menyanyikan lagu Mars Plakat PA GPIB. Yuk kita bernyanyi. Pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kuncup bertumbuh riang. Oh betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih menyirami, dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Oke adik-adik tetap berdiri ya. Kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 177 di pintumu ku datang. Pakai gerakannya adik-adik. Dan mengetok tok tok, jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu, ku masuklah. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga Bapa, terima kasih untuk setiap berkat dan karunia-Mu Bapa dalam kehidupan kami. Kami akan memulai ibadah IMPA ini Bapa, berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Juga berikan adik-adik duduk diam Bapa dan mendengarkan firman yang akan mereka dengarkan Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, Tuhan Yesus sangat baik adik-adik. Tuhan Yesus mau menyembuhkan siapapun yang berharap kepadanya, termasuk adik-adik, kakak layan, dan semua orang.
Nah sekarang Kak Vina mau mengajak adik-adik, kita mau bernyanyi dari Kidung Ceria 71, Ada Orang Buta. Ada orang buta duduk minta-minta tiap-tiap hari minta sedekah. Pada suatu hari Yesus melihatnya, orang buta itu disembuhkannya. Matanya jeli, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Matanya jeli, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Adik-adik, mari Karyo undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau bermazmur. Pembacaan mazmur kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 147 ayat 7 sampai 12. Karyo ulangin lagi dari Mazmur 147 ayat 7 sampai 12. Dengan cara membacanya, adik-adik yang perempuan membaca tulisan yang tercetak keluar dibantu oleh Kak Vina. Adik-adik yang laki-laki yang tercetak ke dalam dibantu oleh Karyo. Mari bermazmur dengan judul perikop kekuasaan dan kemurahan Tuhan. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur. Bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Dia yang menutupi langit dengan awan-awan. Yang menyediakan hujan bagi bumi. Yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Dia yang memberi makanan kepada hewan. Kepada anak-anak burung gagak yang memanggil-manggil. Ia tidak suka kepada kegahan kuda. Ia tidak senang kepada laki-laki. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kepada orang-orang yang berharap akan kasih setia-Nya. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Pujilah Allahmu, hai Sion. Demikian pembacaan mazmur kita. Adik-adik, tadi kita sudah membaca mazmur dan sekarang kita mau bernyanyi adik-adik untuk merespon mazmur. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria 129 dengan judul Puji Yesus. Adik-adik, sebelum kita pisah kelas, mari kita dengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh kakak pelayan Pelkat PA.
Halo adik-adik, senangnya bisa tetap beribadah bersama walau kita ada di rumah masing-masing ya. Nah, kali ini kakak mau memberikan pengumuman PA untuk kita semua. Pengumuman yang pertama, untuk IMPA minggu depan kita masih menggunakan video seperti ini ya. Jadi adik-adik bisa tetap beribadah di rumah aja. Pengumuman yang kedua, kegiatan PA Pelita seperti paduan suara, futsal, dan tarian daerah masih belum bisa berjalan ya. Untuk info selanjutnya nanti akan disampaikan lagi. Ditunggu ya info selanjutnya. Pengumuman yang ketiga, adik-adik di dalam ibadah ini tetap ada persembahan IMPA ya. Dengan cara masukkan persembahan adik-adik ke dalam amplop, lalu tuliskan tanggal IMPA hari ini ya. Nanti persembahannya bisa diserahkan orang tua dan orang tua bisa menyerahkannya ke gereja melalui transfer bersamaan dengan persembahan ibadah hari Minggu dewasa. Pengumuman yang keempat, kita harus selalu jaga kesehatan ya adik-adik. Rajin cuci tangan dengan baik dan benar, istirahat yang cukup, dan mari kita mengonsumsi makanan dan minuman yang bergizi ya. Nah, untuk yang terakhir, yuk kita selalu berdoa supaya adik-adik dan keluarga juga kita semua bisa bertemu lagi di gereja dengan keadaan yang sehat dan penuh sukacita. Demikian pengumuman PA minggu ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, sudah siap kan untuk mendengarkan cerita minggu ini? Kalau sudah siap, adik-adik duduk yang manis ya. Good job. Nah, sebelum Kak Dedes mulai untuk bercerita, Kak Dedes mau ajak adik-adik untuk berdoa. Ayo, gimana ya sikap berdoa yang baik dan benar? Betul, lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami bisa mulai IMPA dan sekarang kami mau mendengarkan cerita. Berkatilah supaya kami bisa mendengar dengan baik, kami memahaminya dan kami mampu untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, sekarang Kak Dedes mau ajak adik-adik untuk ambil Alkitabnya. Kita mau buka Alkitabnya dan kita membaca bersama-sama ya adik-adik. Pembacaan Alkitab kita minggu ini terambil dari Matius 8 ayatnya yang kedua. Nah, mama, papa, atau pendamping adik-adik di rumah mohon dibantu ya untuk membukakan Alkitabnya untuk adik-adik. Sudah terbuka? Kalau sudah terbuka, adik-adik jangan lupa ya untuk bilang terima kasih kepada mama, papa, atau kakak, atau siapapun yang membantu adik-adik tadi membuka Alkitabnya. Oke, kalau sudah, mari kita baca sama-sama ya. Adik-adik ikuti Kak Dedes. Matius 8 ayat yang kedua. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Dalam Alkitab yang tadi kita baca, hari ini kita mau belajar dari seorang yang sakit kusta. Penyakit kusta adalah penyakit yang membuat si penderita kulitnya luka-luka dan badannya juga menjadi rusak. Ini berbahaya loh adik-adik. Nah, tapi di dalam Alkitab yang tadi kita baca, Bapak yang sakit kusta itu sangat percaya kepada Tuhan Yesus. Dia percaya bahwa Tuhan hebat dan berkuasa bisa menyembuhkan dia. Sehingga ketika dia melihat Tuhan Yesus, dia langsung sujud di hadapan Tuhan tanpa ragu dan berkata,
Tuhan, jika Tuhan berkenan, Tuhan dapat mentahirkan aku. Dengan kata lain ya adik-adik, bapak yang sakit kusta itu berdoa dan berkata, jika Tuhan Yesus mau, Tuhan Yesus bisa sembuhin aku. Ya, tentu saja Tuhan Yesus mau, sehingga orang itu bisa sembuh. Karena iman, kepercayaan, dan ketulusannya kepada Tuhan Yesus, ia sembuh. Sama nih adik-adik, dengan kita semua. Karena Tuhan Yesus sayang sama kita, maka ketika kita berdoa dan meminta sama Tuhan Yesus pasti dengar. Dan Tuhan akan memberikan yang kita butuhkan. Hari ini kita mau belajar untuk selalu meminta hanya kepada Tuhan Yesus dengan yakin juga percaya, juga dengan ketulusan hati. Karena kita tahu Tuhan Yesus kita itu hebat dan sangat berkuasa. Ia mampu untuk menyembuhkan, memulihkan, dan memberikan yang kita butuhkan. Oh ya adik-adik, adik-adik tahu kan, di negara kita juga sedang ada banyak orang yang sakit. Siapa yang tahu tentang adanya virus corona? Adik-adik tahu? Ya, virus corona sedang ada di mana-mana. Untuk itu, mari kita berdoa, meminta kepada Tuhan Yesus agar virus itu terjauhkan dari kita semua dan keluarga dan orang-orang yang kita kasihi. Bahkan virus itu bisa segera hilang ya adik-adik. Oh ya, setelah berdoa kita juga harus mengikuti peraturan yang ada. Untuk tetap memakai masker, rajin cuci tangan, adik-adik mau meminum susu, makan makanan yang bergizi. Adik-adik juga harus tidur yang cukup ya. Tidurnya tepat waktu. Jika sudah waktunya untuk tidur, mari tidur. Oke? Nah, adik-adik setuju kan dengan pembelajaran kita minggu ini? Untuk selalu mau meminta apapun hanya kepada Tuhan Yesus. Dengan yakin juga percaya bahwa Tuhanlah yang hebat, yang berkuasa untuk menyembuhkan dan bisa memberikan yang kita minta. Kita juga harus memintanya dengan tulus ya adik-adik. Jadi kalau minta apa-apa, nggak boleh dengan marah-marah atau nangis ya. Kak Dedes yakin dan percaya adik-adik pasti bisa bersikap dengan baik. Demikian cerita kita minggu ini. Sampai jumpa di minggu depan ya adik-adik. Tuhan memberkati kita semua. Dadah! Halo adik-adik, selamat hari Minggu buat kita semua ya adik-adik. Nah, hari ini Kandri mau cerita adik-adik. Nah, sebelum Kandri cerita dan mau baca Alkitab, kita berdoa dulu yuk adik-adik. Yuk sikap doanya, lipat tangannya, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik di dalam surga, pada kesempatan ini kami ingin mengucap syukur atas seluruh berkat dan penyertaan yang telah Engkau berikan kepada kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami ingin membaca firman-Mu. Tuhan, biarlah firman Tuhan yang kami baca dan dengar dapat menjadi petunjuk bagi kehidupan kami nantinya. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Hanya ini doa-Mu dalam nama Tuhan Kristus Tuhan kami. Amin. Oke adik-adik, hari ini kita mau baca Alkitab nih. Nah, yuk kita buka Alkitab kita dari Matius 8 ayat 1 sampai 4 adik-adik. Udah dapat? Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir."
Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Inilah pembacaan Alkitab kita untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, hari ini Kak Andri mau cerita tentang seorang penderita kusta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus adik-adik. Nah, sebelum kakak cerita, kakak mau kasih tahu adik-adik. Jadi, di dalam Matius 8 ayat 1-4 ini, yang menulis ini adalah Bapak Matius adik-adik. Dan Bapak Matius ini menulisnya untuk orang-orang Yahudi adik-adik. Nah, kakak lanjut lagi cerita ya adik-adik. Nah, jadi ketika seorang penderita kusta ini, dia melihat Tuhan Yesus bersama orang banyak turun dari atas bukit. Si penderita kusta ini mendatangi Tuhan Yesus dengan penuh rasa percaya. Si penderita kusta itu berlutut dan memohon kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Wah, sikap apakah yang ditunjukkan oleh si penderita kusta itu ya? Apakah dia percaya kalau Tuhan Yesus dapat menyembuhkan sehingga memohon kesembuhan? Ternyata dia bukan hanya sebatas percaya loh adik-adik, tetapi mempercayai kemahakuasaan Tuhan Yesus. Buktinya apa? Perhatikan kata Tuhan yang dipakai si penderita kusta. Dari bahasa Inggris, Lord. Adik-adik pernah mendengar istilah Lord of the Lord? Tuhan di atas segala Tuhan? Artinya si penderita kusta itu benar-benar mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan atas segala Tuhan. Artinya kehebatan yang dimiliki Tuhan Yesus di atas kehebatan siapapun juga. Wah, adik-adik, hebat ya Tuhan Yesus. Hanya dengan menyentuh dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Penyakit kusta yang diderita oleh penderita kusta itu langsung sembuh adik-adik. Nah adik-adik, Kak Andri mau tanya nih, apakah adik-adik percaya kalau Tuhan Yesus mampu memberikan kesembuhan bagi adik-adik? Apakah adik-adik berani mempercayai bahwa dunia akan sembuh dari COVID? Jika adik-adik hanya percaya, ya sudah, sampai di situ aja. Tetapi kalau sampai mempercayai, maka adik-adik akan memiliki kepatuhan, ketaatan, dan ketekunan untuk melakukan suatu perintah. Jika adik-adik mempercayai kemahakuasaan Tuhan Yesus, maka adik-adik pun akan yakin memakai masker dengan benar, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak akan dapat menjauhkan adik-adik dari serangan virus corona. Adik-adik akan melakukannya dengan penuh sukacita, tidak marah-marah, dan terpaksa. Adik-adik pun akan rajin mencuci tangan, dan yang paling utama adalah benar-benar patuh menjaga jarak. Salah satunya, sebosan apapun berada di rumah, tetap berada di rumah, mencari berbagai macam aktivitas yang adik-adik senangi. Anak-anak yang mempercayai kuasa Tuhan Yesus akan tumbuh menjadi anak-anak
yang kreatif dan sehat adik-adik. Nah, itu aja adik-adik cerita Kak Andri untuk hari ini. Semoga adik-adik selalu penuh sukacita ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kak Jeje harap adik-adik di rumah dalam keadaan yang sehat ya. Adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengarkan cerita, kita berdoa dulu ya adik-adik. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan Tuhan dari malam hingga pagi hari ini, sehingga kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat tanpa suatu kurang apapun. Ya Tuhan, sebentar lagi kami ingin membaca firman-Mu dan juga mendengarkan cerita. Kiranya Tuhan berkati kami agar apa yang kami baca dan kami dengar dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, adik-adik, bacaan kita hari ini terambil dari Matius 8 ayatnya yang pertama sampai yang keempat. Adik-adik sudah disiapkan Alkitabnya? Kak Gigi juga sudah menyiapkan Alkitabnya nih. Matius 8 ayat 1 sampai 4. Kita baca secara bersama-sama ya adik-adik. Matius 8 ayat 1 sampai 4. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga, tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Nah, adik-adik, bacaan kita hari ini terambil dari Injil apa adik-adik? Ya, benar, Injil Matius. Nah, adik-adik, Injil Matius sendiri termasuk dalam Injil Sinoptik bersamaan dengan Injil lainnya adik-adik, yaitu Markus, Lukas, dan Yohanes. Kenapa disebut sebagai Injil Sinoptik? Karena mereka memiliki alur cerita yang sama adik-adik. Tiap kitabnya ingin menampilkan Yesus sebagai pribadinya masing-masing. Nah, di Injil Matius ini, Matius ingin menceritakan tentang Yesus sebagai raja adik-adik. Mereka ingin menceritakan Yesus sebagai raja pada zaman Yahudi saat itu. Sama seperti yang telah kita baca pada hari ini adik-adik, yaitu tentang Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Ya adik-adik, jadi di dalam perjalanan Tuhan Yesus menuruni bukit, tiba-tiba Tuhan Yesus bertemu dengan seorang berpenyakit kusta. Orang penyakit kusta ini diasingkan dari keluarganya adik-adik. Jadi mereka hidup menyendiri karena pada saat itu dianggap penyakit yang menular. Jadi dengan kerendahan hati, orang kusta ini meminta kepada Tuhan Yesus adik-adik. Ada di ayatnya yang kedua. Dia berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Bisa dilihat ya adik-adik, kalau orang kusta ini sama sekali nggak memaksa. Dia nggak minta, "Tuhan, pokoknya Tuhan harus menyembuhkan aku." Enggak kan adik-adik? Orang kusta ini tidak memaksa untuk Tuhan Yesus menyembuhkan dia. Karena dia yakin Tuhan Yesus pasti menyembuhkan dia. Bahkan dia sendiri nanya, "Kalau Tuhan mau."
adik-adik, orang penyakit kusta ini sendiri memanggil Tuhan Yesus dengan sebutan Tuhan, adik-adik. Artinya, orang kusta ini menempatkan Tuhan Yesus paling tinggi di atas segalanya, adik-adik. Dan dengan kerendahan hati juga Tuhan Yesus mau menyembuhkan orang sakit kusta ini. Nah, adik-adik tahu nggak orang penyakit kusta itu seperti apa? Oke, Kak Jeje kasih tahu ya. Jadi orang dengan berpenyakit kusta memiliki luka-luka pada kulitnya, adik-adik. Adik-adik mungkin pernah melihat pengemis di pinggir jalan yang maaf jari-jarinya sudah tidak ada, tapi mereka juga memiliki luka-luka di sekujur tubuhnya, adik-adik. Itu disebut sebagai penyakit kusta. Nah, adik-adik, Kak Jeje juga ingin mengingatkan adik-adik untuk memiliki sifat seperti orang kusta ini, yaitu meminta tanpa memaksa. Karena adik-adik harus yakin Tuhan Yesus pasti menjawab doanya adik-adik. Terlebih lagi, kita berada dalam kondisi pandemi COVID-19, adik-adik. Kak Jeje ingin mengajak adik-adik untuk selalu mendoakan negeri kita agar terhindar dari COVID-19. Nah, adik-adik, kita memintanya jangan dengan memaksa, adik-adik, tapi dengan tulus dan yakin bahwa Tuhan mampu memulihkan negara kita. Adik-adik yakin kan? Bagus. Nah, adik-adik, demikian bacaan firman kita hari ini dan cerita hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, lihat deh di gambar ini. Ada orang yang sedang sedih. Kenapa ya? Karena dia sakit kusta. Yuk bantu dia untuk ketemu Tuhan Yesus. Nah, nanti setiap dia melangkah, adik-adik harus menjawab pertanyaan seputar COVID-19. Yuk kita bantu orang kusta ini untuk ketemu Tuhan Yesus. Pertanyaan pertama ya. Virus corona dapat menyebabkan kamu A. batuk atau pilek. B. Aduh, aku sakit perut. Betul sekali, virus corona dapat menyebabkan kamu batuk atau pilek. Bagaimana kamu tertular COVID-19? Lihat, di sebelah kanan ada huruf-huruf yang berantakan. Adik-adik, coba cari kata-kata yang tersembunyi. Kata bersih, kata batuk, dan menyentuh. Video ini dapat diberhentikan sebentar ya adik-adik. Nah, itu dia jawabannya. Ada yang betul semua atau ada yang, adik aku nggak tahu kata ini ada di mana. Tuh lihat, ada di situ tuh. Yuk, kita lanjutkan lagi perjalanan orang kustanya. Adik-adik, bagaimana sih cara kamu melindungi diri dari COVID-19? Dengan menggunakan masker dong kakak. Coba lihat di gambar ini ada gambar A dan B. Kira-kira cara menggunakan masker yang benar itu yang gambar mana ya adik-adik? Betul sekali, kita harus menggunakan masker menutupi hidung sampai dengan mulut. Ingat ya adik-adik, begini nih cara menggunakan masker yang benar. Yang kedua, gimana sih cara melindungi diri dari COVID-19? Dengan cara mencuci tangan. Lihat deh video di bawah ini. Cara mencuci tangan yang benar itu apakah seperti video A?
mereka hanya menggunakan air untuk mencuci tangan. Atau seperti video B ini, dia menggunakan sabun untuk mencuci tangan. Tuh jari-jarinya, telapak tangannya mereka cuci. Cara mencuci tangan yang benar, apakah video A atau video B? Betul sekali, video yang B, kita harus mencuci tangan menggunakan sabun. Dan ingat ya adik-adik, cuci tangannya harus yang benar. Jangan lupa jari-jarinya, jempolnya, telapak tangan, pergelangan tangan dicuci bersih ya semua. Setelah itu bilaslah dengan air sampai seluruh sabunnya itu hilang. Nah, jaga jarak yang betul itu seperti apa sih adik-adik? Apakah seperti gambar A, kita boleh berjabat tangan? Atau kita menyapa teman kita dari jauh dan menggunakan masker? Betul sekali. Selama pandemi ini, kita jangan dulu berjabat tangan atau berpelukan ya. Kalau mau sapa-sapa dengan teman, dengan saudara, dari jauh aja. Gimana kalau kamu melindungi diri dari COVID-19? Sehabis adik-adik pulang dari suatu tempat, mungkin habis belanja, atau jalan-jalan di mall, atau habis pergi ke tempat wisata. Sesampainya adik-adik di rumah, apa yang harus adik-adik lakukan? Apakah A, adik-adik langsung mandi dong Kak? Atau B, ya boleh main gadget dulu dong Kak, boleh nonton TV, aku juga boleh main di kamar. Yang mana jawaban yang benar? Betul sekali, kita harus langsung mandi adik-adik agar kuman-kuman yang menempel di badan kita, menempel di baju kita hilang semuanya. Dan kita dapat sehat selalu dan terhindar dari virus corona. Yuk kita lihat apakah orang kusta sudah ketemu sama Tuhan Yesus atau belum. Yeay, terima kasih banyak adik-adik telah menolong orang kusta untuk bertemu Tuhan Yesus. Dan akhirnya dia sembuh, disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Sampai ketemu di aktivitas minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu adik-adik. Sekarang waktunya kita aktivitas. Adik-adik hanya memerlukan alat tulis, buku atau kertas, pensil atau pulpen, dan juga Alkitab. Adik-adik siapkan dulu ya. Aktivitas kali ini adalah mencari kata. Di sini Kak Ica sudah menyiapkan 2 tugas untuk adik-adik kerjakan. Yang pertama adalah adik-adik mencari 3 kata yang merupakan bagian dari 1 ayat bacaan kita hari ini. Lalu adik-adik tulis 3 kata tersebut, kemudian tulis isi ayatnya dengan lengkap di kertas atau buku yang sudah adik-adik siapkan. Yang kedua, adik-adik cari dan tulis 3 kata yang merupakan sikap iman kita dalam percaya pada kuasa Tuhan Yesus. Kalau sudah, jangan lupa difoto hasilnya dan kirim ke grup orang tua seperti biasa ya. Sekian aktivitas IMPA hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik. Sekarang tiba saatnya untuk kita berdoa syafaat. Untuk itu, mari kita lipat tangan, tutup mata,
dan tundukkan kepala. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan bagi kami mendengarkan cerita firman Tuhan tadi. Kiranya apa yang kami sudah dengarkan dapat kami mengerti dan mampu untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Bapa, di kesempatan saat ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan mau memberkati Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, serta pemimpin negara kami lainnya hingga sampai pada tingkat yang terendah. Tuhan berikanlah kebijaksanaan dan kesabaran serta semangat bagi para pemimpin di negara kami ini agar dapat memimpin negara ini menjadi bangsa dan negara yang selalu mengandalkan Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun. Perlengkapi keamanan negara kami ini ya Tuhan, pakailah segenap TNI, Polri di negeri ini untuk mampu menjaga pertahanan dan keamanan negara, juga berkati perekonomian negara kami Tuhan, dan berikanlah bangsa dan negara kami kerukunan, kesejahteraan, juga kedamaian. Kiranya apapun yang terjadi pada negara kami percaya bahwa Tuhan akan selalu ada dan ikut campur tangan, menyertai, bahkan melindungi kami. Kami juga mau berdoa untuk gereja dan pelayanan yang ada di sekitar kami, terkhususnya gereja kami GPIB Pelita Jakarta. Kiranya Tuhan yang memberkati Ibu dan Bapak Pendeta, Ibu dan Bapak Penatua, Diaken, kakak pelayan, dan semua jemaat-Mu. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati agar kami dapat terus memuji dan memuliakan nama-Mu dengan sukacita dan semangat. Tuhan berkati setiap ibadah yang kami lakukan, baik secara langsung di gereja ataupun secara online. Walaupun kami masih harus beribadah di rumah masing-masing, Tuhan berkati agar kami tidak malas dalam beribadah, melainkan kami semakin semangat untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk orang-orang yang tidak mampu yang ada di sekitar kami. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati mereka, memberikan mereka rezeki, makanan, minuman secukupnya, dan berikanlah mereka tempat tinggal yang layak. Tuhan berkati mereka, berikan mereka juga kesehatan yang prima ya Tuhan. Ajarilah kami juga untuk mau peduli dan sedia untuk berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Kami berdoa juga untuk sekolah kami ya Tuhan. Walaupun sekarang ini kami sedang melaksanakan kegiatan bersekolah secara online dari rumah, kiranya Tuhan yang boleh berkati Bapak dan Ibu guru agar tetap dapat mengajar dan membimbing kami untuk belajar dengan baik. Berikan kami kemauan, kemampuan, dan semangat untuk belajar. Dan kiranya apa yang kami pelajari dapat kami mengerti dan menjadikan kami anak-anak yang pintar. Berkati Bapak, Ibu guru, serta teman-teman kami ya Tuhan. Berikan mereka kesehatan dan sukacita selalu. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk Mama, Papa, Kakak, adik, Oma, Opa, Om, Tante, dan seluruh keluarga kami dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan yang mau memberkati mereka, memberikan mereka sukacita, kesehatan, serta rezeki yang berlimpah. Tuhan berkati agar keluarga kami tetap selalu bersyukur dan memuji memuliakan nama Tuhan Yesus dalam kehidupan ini. Kami teringat juga untuk teman-teman atau saudara kami yang sedang sakit dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan yang boleh berkati dokter, suster yang merawat mereka, dan obat-obatan yang mereka minum, agar dapat membawa kesembuhan bagi teman-teman dan saudara kami. Tuhan, saat ini dunia, terkhususnya negara kami Indonesia, sedang diserang wabah penyakit virus COVID-19. Tuhan, kami mohon bantu setiap orang yang terkena penyakit COVID-19. Berikan mereka semangat, sukacita, dan kekuatan, agar mereka dapat melewati setiap proses penyembuhannya dengan baik. Berkati tim medis yang selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk para pasien COVID-19. Berikan mereka kesehatan,
juga hati yang tulus dan mau berjuang. Jauhkan mereka dari mara bahaya dan sakit penyakit. Kiranya Tuhan juga yang boleh pulihkan dunia ini dari wabah tersebut, agar kami juga dapat kembali beraktivitas secara normal. Tuhan, inilah segenap doa syukur dan syafaat kami. Kami percaya Tuhan mendengarkan dan akan menjawab setiap doa dan permohonan kami ini. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Doa yang tidak sempurna ini, kami sempurnakan dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, sekarang tiba saatnya untuk memberikan persembahan. Nah, adik-adik bisa memasukkan uang persembahan adik-adik ke dalam amplop. Dan jangan lupa tuliskan tanggal hari ini ya. Kalau sudah, kita angkat tangan kita dan bersama-sama kita katakan, apa yang ku bawa ini adalah persembahan untuk pekerjaan di ladang Tuhan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ku bawa persembahan kepada Tuhan. Ku bawa persembahan kepada Tuhanku. Oke adik-adik, tadi kita semua sudah memberikan persembahan. Nah sekarang Kak Vina mengajak adik-adik untuk apa? Untuk berdoa persembahan. Sikap berdoanya gimana adik-adik? Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak ya Bapak, terima kasih atas semua berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Dan terima kasih ya Bapak, kami sudah memberikan persembahan. Tuhan berkatilah persembahan kami yang kami sudah berikan agar menjadi berkat di ladang-Mu ya Tuhan. Dan berkatilah persembahan ini agar menjadi berkat juga bagi kakak-kakak layan dan mereka bisa mempergunakan dengan baik ya Bapak. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, Tuhan berkati juga yang mengolahnya juga. Dan berkatilah setiap orang tidak memberikan persembahan agar mereka bisa memberikan kepada-Mu ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, impak kita sudah mau selesai. Sebelumnya, Karya undang bangkit berdiri untuk kita bersama-sama menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 267 dengan judul Siapa yang Berpegang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia, malam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Oke adik-adik, sekarang ibadah kita sudah selesai nih adik-adik. Nah kita mau berdoa nih adik-adik, adik-adik kan bersikap berdoanya ya.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak ya Bapak atas berkat Tuhan buat hari ini. Kami sudah mengikuti IMPA online ya Bapak. Berkatilah kami dan berkatilah firman-firman yang diwartakan oleh Kakak Layan, itu menjadi berkat buat kami ya Bapak. Dan berkatilah kami supaya minggu depan kami bisa IMPA lagi ya Tuhan. Berkati kami bersama keluarga kami dan berkati kami dimanapun kami berada ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Karyo mau mengingatkan untuk adik-adik tetap menjaga kesehatannya dengan menerapkan 3M, dengan memakai masker, menjaga jarak, dan jangan lupa cuci tangan. Oke adik-adik juga semangat ya belajar online di rumah. Oke adik-adik. Oke, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di IPA online minggu depan. Dadah. Dadah.